Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk lagi ke mata kuliah manajemen keuangan. Yang akan kita bahas materi hari ini adalah stock valuation. Ini ya, valuasi dari saham. Saya ambil di textbook kita, buku Stephen Ross et al. Publishernya McGraw-Hill ya. Nah, apa yang akan kita bahas hari ini ada 3, yaitu common stock valuation, kemudian beberapa fitur di common dan preferred stock, kemudian tentang stock market, tapi hanya sekilas saja tentang stock market ini, karena kita ada mata kuliah khusus tentang pasar modal ya. Nah, yang pertama tentang valuasinya, valuasi dari common stock terlebih dahulu ya, atau saham yang biasa. Nah, kalau kita memvaluasi suatu aset keuangan, yang kita valuasi itu pasti berdasarkan berapa sih cash flow yang akan kita terima dari aset keuangan tersebut. Kalau dari bonds kemarin, kita cash flow yang kita terima itu apa saja. Kalau misalnya dia bonds yang plain vanilla bonds biasa ya, berarti kita akan menerima kupon dan par. Kalau misalnya zero kupon bond, berarti nanti di akhir periode kita akan menerima par. Nah, kalau untuk stok ini, apa sih cash flow yang akan diterima oleh stockholder? Nah, kalau kita membeli satu saham, kita akan menerima cash di masa yang akan datang itu dengan 2 cara. Yang pertama, kalau misalnya perusahaan itu membayarkan dividen. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita menjual kembali saham kita, entah ke investor lainnya di pasar modal ataupun menjual kembali saham tersebut kepada perusahaan penerbitnya atau issuernya. Jadi ini adalah cash flow yang kita terima kalau kita memiliki atau membeli stok. Nah, di sini sama seperti bonds, jadi price dari stok ini adalah present value dari semua expected cash flow yang akan kita terima. Berarti present value dari kupon dan present value dari price yang saat kita menjual stok tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh bagaimana sih cara misalnya kita memvaluasi bond. Misalnya ini contohnya adalah one period. Kita memegang stok tersebut hanya 1 periode. Nah, misalnya ya, kita mau membeli saham More Oil Incorporation ya di sini ya. Nah, di sini kita berekspektasi, kita memperkirakan ke depan perusahaan tersebut akan membayar dividen sebesar $2 dalam 1 tahun. Dan kita ekspektasi juga nih, tahun depan kita bisa menjual stok tersebut di harga $14. Jadi setelah kita terima dividen, kemudian kita juga bisa menjual stok tersebut selanjutnya ya, setelah kita terima dividen di harga $14. Nah, kalau misalnya required return yang kita butuhkan itu adalah 20%, berapa harga maksimum yang kita ingin bayarkan untuk membeli stok tersebut. Nah, berarti di sini kita bisa menggunakan konsep present value ya. Nah, present value-nya itu adalah apa aja sih cash flow yang kita terima, yaitu 1 dividen, kemudian satu lagi harga jual kembali stok tersebut, saham tersebut, kemudian kita diskontokan dibagi 1 plus R. Karena di sini hanya one period atau setahun saja, berarti pangkat T-nya 1 tahun. Jadi P0 D1 atau dividen tahun pertama ditambah P1 price di setahun selanjutnya. Setelah kita membeli ya, dibagi 1 plus R. Nah, ini 14 ditambah 2 dibagi 1 plus 20%. Nanti harganya dapatlah $13,33. Berarti harga tertinggi atau harga wajar stok tersebut menurut kita adalah $13,33. Nah, ini kalau misalnya kalian gunakan kalkulator keuangan, kalian tinggal input nih, future value-nya adalah 16, lalu ini interest atau yieldnya 20, N-nya 1 periode ya, compute present value minus 13,33, artinya kita akan mengeluarkan uang $13,33 untuk mendapatkan $16. $16 dari mana? Dari dividen $2 dan dari kita menjual saham kita kembali. Nah, itu contoh kalau 1 periode. Gimana kalau misalnya 2 periode? Nah,
bagaimana kalau kita memutuskan kita mau hold stok tersebut selama 2 tahun. Nah, berarti kita lihat nih, tahun pertama kita dapat dividen $2 ya tadi. Kemudian selanjutnya kita berharap di tahun kedua akan mendapatkan dividen $2,1. Nah, kemudian kita berharap di akhir tahun kedua kita juga bisa menjual stok kita di harga $14,7. Nah, berapa nih yang mau kita bayarkan? Nah, present value dari semua cash flow tersebut, apa saja cash flow-nya? Yaitu dividen di tahun pertama, dividen tahun kedua, dan harga saham di tahun kedua. Nah, kita diskontokan masing-masing. Dividen tahun pertama berarti dibagi 1 plus R pangkat 1 karena 1 periode. Dividen dan harga di tahun kedua berarti dibagi dengan 1 plus R pangkat 2 karena di tahun kedua. Nanti dapatlah $13,33 di sini ya. Nah, di sini kalau kita lihat formulanya atau seperti ini ya, D1 dibagi 1 plus R pangkat 1 ditambah D2 dibagi 1 plus R pangkat 2 ditambah P2 atau harga di akhir tahun kedua dibagi 1 plus R pangkat 2. Atau kalau ini mau ditambahkan ini D2 plus P2 dibagi 1 plus R pangkat 2, nggak masalah, sama saja. Nah, seperti yang kita ketahui nih, untuk stok kan holding periodnya kan nggak terbatas ya, nggak ada maturity. Gimana kalau misalnya kita mau panjangin lagi nih sampai 3 periode, kita mau keep saham kita selama 3 periode, 3 tahun ya. Nah, berarti kita akan mendapatkan apa saja cash flow-nya? Dividen tahun pertama, dividen tahun kedua, dan dividen tahun ketiga, yaitu $2,205. Dan kita berharap harga saham kita sekarang, bukan sekarang, 3 tahun yang akan datang itu naik menjadi $15,435. Berapa ini harganya saat ini? Berarti semua present value-nya nih. Present value dari dividen tahun pertama, berarti dividen tahun pertama dibagi 1 plus R pangkat 1. Present value dari dividen tahun kedua, yaitu dividen tahun kedua, dibagi 1 plus R pangkat 2. Dan semua cash flow di tahun ketiga, yaitu dividen tahun ketiga, dan harga jual kembali saham di tahun ketiga, dibagi 1 plus R pangkat 3, yaitu $13,33. Nah, ini kalau misalnya kita mau jabarkan formula umumnya seperti ini ya. Ini sama ini boleh disatukan ya, D3 plus P3 dibagi 1 plus R pangkat 3. Nah, kalau kalian perhatikan, berarti selama kita memegang saham kita itu, berarti kita berharap nanti akan dapat cash flow dividen di tahun pertama. Kalau misalnya 3 tahun berarti ya udah dividen tahun pertama, kedua, ketiga. Kemudian kita jual kembali tahun ketiga. Kalau 4 tahun berarti 1, 2, 3, 4 ditambah P4 dan seterusnya. Nah, di sini nih berarti karena maturity-nya tidak terbatas, tidak ada jatuh temponya, kita bisa mengulur-ngulur waktu untuk menjual stok tersebut. Jadi periodnya itu bisa kita perpanjang. Nah, berarti di sini untuk formulanya di sini P0 ditambah D1, D2, D3, D4, D5 dan seterusnya. Ditambah kalau misalnya kita mau jual di tahun tertentu, ini ada price tahun ke N dibagi 1 plus R pangkat N. Kalau misalnya kita mau menjual, tapi kalau kita nggak mau jual ya udah ditambahkan dividen seterusnya di sini sampai kita megang saham tersebut. Nah, berarti kita bisa tahu kan, berarti valuasi stok itu atau present value atau harga wajar dari stok itu adalah present value dari semua expected future dividennya. Kalau misalnya kita nggak mau menjual saham tersebut di akhir periode. Nah, di sini karena kita lihat yang berpengaruh ini adalah cash flow-nya dividen dengan catatan perusahaan membagikan dividen. Berarti bagaimana cara kita mengestimasi semua future dividen payment yang akan dibayarkan oleh perusahaan kepada stockholders-nya. Nah, di sini ada beberapa case di sini ya, kita mengestimasi dividen. Ini spesial case-nya. Yang pertama, kalau misalnya ternyata dividennya itu konstan.
berarti zero growth. Jadi dari tahun pertama, dividen tahun pertama, dividen tahun kedua, tiga, dan seterusnya itu dia konstan. Jadi ini ya, perusahaan itu akan membayar konstan dividen forever. Jadi mirip kayak preferred stock ya. Nah ini preferred stock kan berarti kan dia kan selama kita megang stok tersebut kita akan mendapatkan konstan dividen. Nah, di sini berarti karena cash flow-nya konstan dan bukan unlimited ya, waktunya itu adalah infinite, berarti kita bisa menggunakan konsep perpetuity. Ingat ya di time value of money ya, perpetuity formula. Nah, ini berarti harga wajarnya adalah price 0 sama dengan dividen dibagi dengan R, required rate of return-nya. Karena D1 sama dengan D2 sama dengan D3 sama dengan D sama dengan konstan. Ini kalau misalnya zero growth atau konstan dividen. Oke, ini contohnya ya. Misalnya ada Perdas Prototyping Company. Dia mempunyai kebijakan membayarkan dividen $10 per saham, per lembar saham setiap tahunnya. Jika polisi ini berlanjut, nah indefinite ya, terus menerus tanpa ada batas waktunya, berapa nilai dari stok tersebut jika required return-nya adalah 20%. Berarti kita gunakan konsep perpetuity, dividen dibagi dengan return-nya, berarti dividennya $10 dibagi 0,2 sama dengan $50 per share, harga wajar dari stok tersebut. Nah, kemudian misalkan ada satu saham, dia diharapkan membayarkan dividen $0,5 every quarter ya, jadi setiap 3 bulan, dan required return-nya adalah 10% dengan quarterly compounding, karena kan dividennya kan every quarter ya. Berapa price-nya? Nah, berarti yang harus kita adjust ada yield-nya. Yield-nya kan masih, kalau quoted yield itu kan masih yield tahunan. Berarti kita bagi 4 terlebih dahulu. Nah, ini 0,1 dibagi 4. Nah, berarti baru bisa kita cari nih price-nya. Price 0 sama dengan dividen dibagi dengan yield-nya. Yield yang sudah dalam bentuk quarter di sini. Yield tahunan dibagi 4 sama dengan $20 per lembar saham. Jadi dicek juga compounding-nya. Nah, kemudian kasus kedua, kalau misalnya kalau tadi kan zero growth ya, jadi constant dividen. Gimana kalau dividennya itu tumbuh, yang konstan itu adalah growth-nya. Misalnya dia tumbuh 5% setiap tahun. Berarti kan nominal dividennya kan pasti meningkat terus ya. Nah, di sini perusahaan akan meningkatkan pembayaran dividennya dengan ini konstan persen ya, konstan persen growth setiap periodenya. Nah, berarti sebenarnya harga untuk stok tersebut bisa dihitung menggunakan konsep perpetuity, tapi perpetuity-nya yang growing di sini, bukan perpetuity di nominal. Nah, kita lihat di sini ya. Berarti D1 sama dengan D0 dikali 1 plus G. D2 itu sama dengan D1 dikali 1 plus G. Karena kan growth-nya kan konstan ya. Berarti dividen tahun kedua adalah dividen tahun pertama dikali 1 plus growth-nya. Nah, kalau kita mau balikin ke dividen 0, berarti dicek di sini ya. Berarti D1 kita bisa jadikan D0, ganti seperti ini, akan mendapatkan formula D0 dikali 1 plus G pangkat 2. Nah, berarti DT sama dengan D0 kali 1 plus G pangkat T. Berarti dividen tahun kelima misalnya sama dengan dividen tahun ke-0 dikali 1 plus growth tadi dividen tahun kelima ya, dividen tahun kelima sama dengan D0 dikali 1 plus G pangkat 5 di sini. Nah, begitu seterusnya, T-nya bisa diganti-ganti. Nah, berarti harganya berapa sekarang harga dari saham tersebut? Kita lihat nih, price 0 sama dengan present value dari dividen tahun pertama, present value dari dividen tahun kedua, present value dari tahun ketiga, dan seterusnya.
Nah, ini kita ganti dengan D0, berarti D0 dikali 1 plus G pangkat 1. D2 berarti D0 dikali 1 plus G pangkat 2. Dan D3, D0 dikali 1 plus G pangkat 3. Dan seterusnya. Nah, berarti kita bisa sederhanakan nih di sini. Menjadi D0 dikali 1 plus G dibagi R minus G. Tahu D0 dikali 1 plus G ini kan sama dengan dividen tahun pertama kan sebenarnya. Bisa kita sederhanakan lagi. Dividen tahun pertama dibagi required return dikurangi dengan growth. Nah, berarti kalau P0 di sini D1, kalau PT harga di tahun kelima misalnya, berarti ini yang diperlukan adalah dividen tahun ke-6 dibagi R minus G. Nah, kenapa dividen tahun ke-6 untuk menghitung price tahun kelima? Karena begitu kita membeli stok di tahun kelima, yang kita dapatkan itu adalah dividen selanjutnya, yaitu dividen tahun ke-6. Diasumsikan dividen tahun kelima ini sudah dibagikan sebelum kita membeli saham tersebut. Jadi ini adalah formula umumnya dari menghitung stok dengan konstan dividen growth. Nah, kalau kalian lihat ya, ini kan sudah simplifikasi ya. Kok bisa sih seperti ini? Nah, sebenarnya ada penurunan rumusnya. Kalau kalian mau lihat ya, jadi kan sebenarnya kita lihat nih. Tadi ya, price 0 itu kan sebenarnya dividen. Dividen misalnya kalau dividen yang kita dapat price 0 berarti mulai dari D1 dibagi 1 plus R pangkat T. D2 dibagi 1 plus R pangkat 2. Nah, kalau misalnya D1-nya diubah ke D0, berarti kan D0 dikali 1 plus growth pangkat T. Nah, ini adalah formula umumnya. Waktunya dari T sama dengan 1 sampai tak hingga. Nah, ini penjumlahan ini bisa kita relate. Seperti ini. P0 sama dengan D0 kali R apostrof ini dikali 1 plus R apostrof pangkat 2 dan seterusnya. Di mana si R apostrof ini sama dengan 1 plus G dibagi 1 plus R. Jadi kita sederhanakan nih, yang seperti ini, yang tak hingga ini, kita sederhanakan menjadi ini dengan catatan R apostrofnya ini adalah ini 1 plus G dibagi 1 plus R. Nah, kalau kalian lihat ya, berarti kan untuk yang tahun pertamanya, berarti kan D0 dikali 1 plus G dibagi 1 plus R. Ini udah masih benar. Nah, ini kalau yang tahun present value D2-nya berarti kan D0 dikali 1 plus G dibagi 1 plus R. Nah, ini karena muncul dua kali, berarti kan pangkat 2 nih, 1 plus G pangkat 2, ini juga 1 plus G pangkat 2 di sini. Nah, berarti present value dari dividen tahun 3 berarti D0 dikali R-nya karena di sini ada 1, di sini ada 2, berarti D0 dikali 1 plus G pangkat 3 dibagi 1 plus R pangkat 3. Benar kan ya, present value dari dividen tahun ketiga dan seterusnya. Nah, di sini kalau kalian lihat ini ya, ini penjumlahan yang di sini itu kan bisa merupakan penjumlahan geometrik ya di sini ya, dengan common rasionya itu ada R apostrof. Jadi semua penjumlahan yang di sini, yang ini itu bisa disederhanakan menjadi 1 dibagi 1 dikurangi R apostrof. Jika nih si R apostrofnya kurang dari 1. Kan required return kita kan biasanya kan kurang dari 1 ya di sini ya. Kalau dijumlahkan di sini kalau dilihat ya, si 1 plus G-nya ini dibagi 1 plus R itu harusnya kurang dari 1. Karena misalnya nih ya, kalau growth dari dividen lebih tinggi daripada required of return, nah berarti di present value yang di sini dia nilai sahamnya akan naik terus kan? Naik terus kan, karena faktor diskontonya kurang dari kenaikan cash flow-nya.
nilainya kan naik terus sampai bisa tak hingga itu nanti kalau kita nggak membatasi R apostrofnya ini kurang dari 1. Jadi 1 plus G dibagi 1 plus R itu harus kurang dari 1. Growth-nya tidak boleh melebihi R-nya. Karena kalau misalnya growth melebihi R berarti nilai sahamnya tak hingga. Nah, berarti kita sederhanakan nih penjumlahan ini kita sederhanakan seperti ini. Berarti sekarang menjadi P0 sama dengan D0 kali R apostrof dibagi 1 dikurangi R apostrof. Nih R apostrofnya kita ganti balik lagi menjadi seperti ini. Nah, akan seperti ini ya. Nah, kemudian kita simplified dengan mengalihkan 1 plus R dibagi 1 plus R. Nah, mau ngilangin ini nih. Kan dikali, ini kan aljabar matematik ya, dikali 1 kan sebenarnya ya. Nah, ini hapus. Lalu kemudian itu juga dihapus juga di sini akan muncul satunya ini 1 plus R ya, 1 plus R dikurangi 1 plus G dibagi 1 plus R dikurangi 1 plus G, 1 plus R yang di sini kan dia akan hilang ya. Nah, berarti akan menjadi, kalau yang di sini ininya langsung hilang berarti D0 dikali 1 plus G. Kemudian yang di sini 1 plus R dikurangi 1 minus G, berarti satunya hilang, berarti tinggal R minus G di sini. Nah, ini dia. Berarti sekarang price nolnya sama dengan D0 dikali 1 plus G dibagi R min G. Tahu yang ini merupakan D1, dividen yang akan mulai kita dapatkan. Jadi yang formula ini sebenarnya berasal dari penurunan yang di sini. Nah, contoh dari dividen growth. Oh ya, ini namanya formula ini namanya dividen growth model atau Gordon model. Jadi kalau disebutkan dividen growth model atau Gordon model maksudnya adalah model ini ya, mencari valuasi saham P0 sama dengan D1 dibagi R minus G. Nah, ini contohnya ya. Misalnya ada Big D Incorporation. Dia baru saja membayarkan dividen $0,5 per lembar saham. Dividen ini diharapkan akan meningkat 2% per tahunnya. Nah, berarti yang konstan itu adalah growth-nya. Nominalnya pasti akan bertambah. Jika required return di pasar itu adalah 15%, untuk aset dengan tipe risiko yang sama, berapa harga stok ini? Nah, kita lihat nih. Kita pakai Gordon model ya. P0 sama dengan D0 dikali 1 plus G dikurangi R minus G. Atau D1 dibagi R minus G. Nah, D0-nya apa? D0-nya adalah 0,5. Dikali 1 plus growth-nya 2%. Dibagi R besar, required rate of return-nya 15%. Dikurangi growth-nya 0,02. Sama dengan $3,92. Jadi harga wajar saham ini adalah $3,92. Nah, kemudian contoh selanjutnya. Ada Gordon Growth Company. Diharapkan akan membayarkan dividen $4 di periode yang akan datang. Kemudian dividen akan diharapkan tumbuh 6% per tahun. Dengan required return adalah 16%. Berapa harga wajarnya saat ini? Kita gunakan formula ini. Nah, kalau kalian lihat di kalimat ini, dividennya $4 next period. Nah, berarti ini bukan D0 di sini, tapi ini adalah D1. Jadi untuk di sini price nolnya kita nggak perlu lagi 4 dikali 1 plus growth, nggak perlu ya, karena 4 ini sebenarnya sudah D1. Jadi harga wajarnya adalah 4 dibagi R-nya adalah 16%, growth-nya 6%. Harga wajar saham tersebut adalah $4. Nah, ingat ya, kita sudah punya dividend expected next year atau D1. Jadi kita tidak perlu kalikan dividen tersebut dengan 1 plus G. Jadi kalian cek nanti di soal itu penyebutan dividennya apa. Baru membagikan dividen itu berarti D0, akan membagikan dividen berarti itu adalah D1. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa harga stok tersebut di tahun keempat? Nah, tinggal ganti aja nih. P4 sama dengan D4
dikali 1 plus G dibagi R minus G, atau langsung gunakan D5 dibagi R minus G. Nah, kita ketahui di sini bahwa $4 ini adalah dividen tahun ke 4 ya. Nah, berarti di sini untuk dividen tahun kelima berarti $4 dikali 1 plus 0,06, 1 plus growth-nya dipangkat 4. Karena kan dividen tahun kelima ini kan price 4, berarti menggunakan dividen tahun kelima. Berarti ada dividen tahun pertama dikali 1 plus G pangkat tahun ke-4, karena kan dia kan tinggal 4 kali lagi compoundingnya, dibagi R 16% dikurangi 6% growth-nya, sama dengan $50,5. Jadi harga saham tersebut di tahun keempat adalah $50,5 di sini. Nah, oke. Nah, di sini kalau kalian lihat ya, price 4 disama dengan D5 dibagi R minus G. Nah, di mana D5 ini adalah D1 dikali 1 plus G pangkat 4 dibagi R minus G. Nah, kemudian di rearrange ya, D1 dibagi R minus G, ini pindah ke sini, dibagi R minus G dikali 1 plus G pangkat 4, di mana D1 dibagi R min G ini adalah price 0. Berarti P4 adalah price 0 dikali 1 plus growth pangkat 4. Jadi untuk mencari price 4 ini boleh dengan cara seperti ini, atau boleh dengan cara langsung aja kalau sudah dapat price di saat ini dikalikan aja 1 plus growth pangkat 4. Jadi harganya ini diasumsikan akan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang sama dengan dividennya. Nah, itu untuk dua kasus dividen, constant growth dan constant dividen atau zero growth dan constant growth. Nah, sekarang kita akan membahas ketika dia non constant growth di video berikutnya.